Baik, ini untuk pertanyaan yang kedua. Dari kakak Muajir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam kakak Muajir. Izin kenal, iya salam silaturahmi kakak Muajir. Dan mau tanya ini kak, katanya, seumpamanya saya itu mau berhubungan sama istri, terus si istri itu tidak mau, itu gimana solusinya? Ya Allah, ini yang ditanya solusinya loh ya, bukan hukumnya, solusinya. Tapi tentu ini semuanya akan berkaitan dengan hukum ya kakak Muajir. Ini terus terang ya teteh itu sebetulnya eh, yang bertanya gitu ya di kolom komentar, terutama di TikTok itu, teteh gimana dong solusinya? Gimana solusinya kalau istri yang sering menolak? Oh ya Allah, itu banyak loh, tidak terhitung yang bertanya ini gitu kepada teteh. Sampai teteh itu berpikir masya Allah, ternyata di luar sana gitu ya. Ternyata banyak ya istri-istri di luar sana yang tidak terlalu memperhatikan di dalam hubungan biologis di dalam rumah tangga seperti itu. Baik, ini untuk kakak Muajir, dan sepertinya ini juga menjadi salah satu dari banyaknya pertanyaan para suami yang lainnya. Oke, kalau secara fikih itu wanita tersebut dikatakan bernusyuz ya kakak Muajir ya. Mungkin kita juga sudah sering mendengar akan istilah itu. Kalau secara umum memang istri yang menolak berhubungan badan dengan suaminya dikatakan perilaku sudah bernusyuz. Emang nusyuz teh apa gitu ya? Salah satunya kakak ya, ini yang disampaikan ini oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi idza da'ar rajulu, misalkan kalau ada seorang laki-laki berarti suami gitu ya, imra'atahu gitu, ngajak gitu ya sama istrinya ila firashihi, ke tempat tidurnya. Maksudnya di sini itu ngerti ya, untuk melakukan hubungan biologis begitu. Fa'abat gitu ya. Kemudian si sang istrinya itu menolak. Fabata ghadbana. Nah, karena istrinya itu menolak, ini suaminya kesel gitu ya. Emosinya sudah mulai meninggi nih suaminya, sampai kesel gitu. Misalkan perasaan ini sang suaminya terhadap istri kita. La'anat hal malaikatu, dikarenakan hati seorang suaminya itu jadi kesel gitu ya, maka la'anat hal malaikatu, maka malaikat na'udzubillah akan melaknat terhadap istri kita itu hatta tusbiha, sampai pada subuh tiba atau sampai pada pagi hari tiba gitu. Dan berarti ini sang istri berperilaku dosa dong kalau begitu. Iya, berarti ini sang istri sudah berperilaku dosa. Nah, tetapi wahai para suami, ini mohon didengarkannya sampai selesai. Para suami ya sampai selesai, tidak cukup di dalam referensi akan nusyuz ini gitu. Karena di sini namanya juga rumah tangga ya. Perlu ada kebijaksanaan baik pasangan suami ataupun dari pasangan istrinya. Nah, yang kakak tanyakan kan, lalu teteh sekarang aku harus bagaimana kan? Jadi kan kakak Muajir yang ditanyakan itu ya mungkin solusinya mungkinnya bagi seorang suami. Ya kalau saran dari teteh ya harus ditanyakan dulu kakak. Harus ditanyakan dulu kepada istri kita kenapa melakukan nusyuz tersebut atau menolak tersebut, dan itu pasti akan ada alasannya. Iya, pasti akan ada alasannya. Misalkan gitu ya, ini seorang suami itu karena istrinya menolak terus, akhirnya sang suaminya kesel gitu ya. Kan kalau misalkan kita ditanya, wahai suamiku kenapa kamu kesel? Ini mungkin suaminya juga kan ada jawabannya. Ya karena kamu nolak aku terus, makanya aku kesal gitu kan. Berarti kan ada alasannya kenapa kakak kesal, kenapa kakak marah, karena istrinya sering menolak. Nah, begitu juga wahai para suami, ketika istri kita itu menolak, itu tidak mungkin tidak ada alasannya, pasti ada alasannya. Nah, berarti yang harus dikorek, yang harus dicari tahu dulu itu adalah akar permasalahannya. Ini sebabnya apa sih gitu ya? Istri aku itu misalkan sering menolak seperti itu karena masalahnya takutnya nanti ada yang berhubungan dengan yang diperbolehkan misalkan menurut syar'i.
gitu. Jadi ya bukan berarti karena seorang suami sudah mendengar penjelasan dari teteh itu bahwa nusyuz itu sampai la'anat hal malaikatu hatta tusbiha gitu ya. Ini kamu tahu gak, teteh mendengarkan pengajian dari teteh kalau kamu seperti itu nanti dilaknat oleh Allah sampai subuh tiba. Ya gak begitu juga kakak berbicaranya. Jadi tanyakan kepada istri kita, dan ini saran dari teteh untuk seorang suami, bertanya kepada istri kita itu jangan di dalam keadaan emosi kitanya lagi meningkat, emosi kitanya lagi meninggi. Karena kalau kita berkomunikasi di dalam keadaan emosi lagi tinggi-tingginya, nanti kemungkinan besar pikiran kita itu entah lagi ada di mana gitu ya. Jadi kalau misalkan ini seorang suami emosinya lagi meninggi, udah jangan dulu bertanya kepada sang istrinya. Nanti stabilkan dulu emosinya, sudah reda, lalu diajak ngobrol istrinya yang baik, yang nyaman. Ini wahai para suami, yang harus digarisbawahi itu adalah yang baik, yang nyaman. Apalagi kalau wanita itu kan lebih dominan dengan hati, perasaannya jadi sangat peka banget akan hal itu. Nah, kita tanya aja ini suaminya yang baik-baik dengan suasana yang nyaman gitu. Wahai istriku, misalkan, kenapa kamu sering menolak akan ajakan emas, misalkan seperti itu. Karena mungkin aja istrinya sakit, mungkin saja. Dan terkadang ada sebagian orang yang mana ketika sakit itu dia itu tidak mau berterus terang kepada pasangannya kalau sebetulnya aku tuh ini lagi sakit. Seperti itu ya, karena kalau misalkan dalam keadaan kondisi sakit gitu ya, itu kalau misalkan andai pun menolak kepada ajakan suami itu tidak termasuk nusyuz, karena kondisi kita itu berada di dalam suatu kemadharatan. Tetapi ketika sudah mendengarkan ini teteh juga dalam kondisi sakit, ini para istri jangan menjadi suatu alasan ya. Maksudnya begini, karena sakit di sini kan kita harus dilihat dulu sejauh mana rasa sakit yang kita rasakan. Seperti itu. Misalkan kita itu sebagai seorang istri yang lagi agak batuk sedikit, lagi agak pilek sedikit, lagi agak pusing kepalanya sedikit gitu. Itu kan kalau misalkan kita melihat konteks sakit ya sakit kan, sakit apa? Sakit pilek, sakit batuk seumpamanya. Nah, tetapi di sini juga sebagai seorang istri ini ingat gak bagaimana Rasulullah dan Siti Khadijah di dalam menjalani rumah tangga? Masya Allah, teteh itu yang menjadi cerminan itu adalah kalau teteh selalu ingat akan kisahnya Siti Khadijah gitu ya, wahai para istri. Ketika Siti Khadijah kan tahu ya, seorang janda 40 tahun yang menikahi baginda Rasulullah, seorang pemuda yang Masya Allah tabarakallah tampannya tidak ada yang melebihi Rasulullah, pemuda pula gitu ya. Maka kan wanita-wanita Arab di sana yang banyak berkata kepada Siti Khadijah, ya Khadijah, kamu sebentar lagi akan bersenang-senang gitu ya, karena kamu mendapatkan suami yang masih muda gitu ya, apalagi itu rupawannya mukanya gitu ya, tidak ada yang karena kan mujizatnya tidak yang melebihi akan ketampanan baginda Rasulullah. Kalau yang difikirkan wanita-wanita Arab mungkin seperti itu. Nah, tetapi apakah tahu apa yang dikatakan oleh Siti Khadijah? Yang aku pikirkan sekarang itu adalah bukan bagaimana aku bersenang-senang dengan sosok seorang pada saat itu kan belum jadi nabi ya, sosok seorang Muhammad, kata Khadijah. Tetapi yang aku pikirkan sekarang, bagaimana aku selalu bisa menyenangkan suami aku. Masya Allah tabarakallah. Berarti di sini menunjukkan kalau Siti Khadijah adalah seorang istri, seorang wanita yang tidak egois. Maksudnya yang tidak egois itu yang mendahulukan akan kebahagiaan suaminya daripada kebahagiaan dirinya. Seperti itu. Ya, terkadang kan kalau diri kita itu egois gitu ya, inginnya kita dulu yang bahagia, orang lain nanti aja deh, setelah aku bahagia baru orang lain. Yang penting bahagia aku aja dulu deh, suami nanti aja. Nah, ini yang menjadi suatu cerminan teladan gitu ya untuk teteh pribadi. Sehingga kalau misalkan sebagai kita sebagai seorang istri cuman pilek-pileknya dikit, batuk-batuknya dikit, kita bercermin kepada Siti Khadijah.
gitu ya. Jadi nggak apa-apa deh, pilek sedikit, batuk sedikit, tetapi kan di sini aku ingin sekali membahagiakan suami aku. Aduh, Masya Allah, kalau udah seperti ini kan akan indah ya di dalam rumah tangga. Atau kakak, apa nih alasan syar'i yang lainnya lagi? Misalkan gitu ya, istri kita itu sangat capek gitu ya, sangat lelah. Di sini teteh mengistilahnya juga sampai sangat gitu ya. Ini berarti ditaukidkan gitu ya. Berarti saking capeknya istri kita itu, saking lelahnya sampai merasa tidak sanggup gitu ya. Misalkan untuk menyenangkan sang suaminya seperti itu. Baik, kelelahan di sini apakah lelah secara fisik gitu ya? Fisiknya akhirnya memang benar-benar lelah. Atau bisa juga lelah, capek secara psikis gitu ya. Mungkin saja istri kita itu kejiwaannya sedikit terguncang, lagi ada sesuatu hal yang sangat difikirkan sehingga agak cukup stres, bahkan bisa agak sedikit depresi. Tetapi ini sang istri itu tidak mau atau tidak berani mengungkapkan rasa akan yang dirasakan oleh istrinya tersebut, seperti itu. Makanya kenapa di sini harus dikorek gitu ya oleh sang suaminya, harus tahu apa gitu alasannya. Bahkan jangankan seperti itu ya, kalau perempuan itu, wanita itu kadang punya sifat-sifat yang agak cukup lucu gitu ya kalau menurut teteh gitu. Karena banyak juga gitu ya karakteristik seorang perempuan atau seorang wanita. Kalau misalkan contohnya apa ya, misalkan lagi ada satu hal yang sangat tidak disenangi gitu ya oleh karakteristik suaminya gitu ya, pada karakteristik suaminya, atau misalkan ada perilaku sang suami yang sangat tidak disukai gitu ya oleh sang istrinya misalkan. Jadi mangkel gitu ya perasaan istrinya tersebut. Tapi lucunya terkadang istri itu tidak mau mengungkapkan akan rasa kekesalannya itu kepada suaminya gitu. Gak tahu kenapa itu banyak karakteristik seorang perempuan yang seperti itu. Jadi keinginannya itu si istri itu bahwa agar sang suaminya itu mengerti gitu akan apa yang dirasakan oleh aku, wahai suamiku. Dan terkadang suaminya itu lucunya lagi kadang polos aja gitu ya, nggak tahu emang apa yang dirasakan oleh sang istriku ini gitu. Kadang suka banyak yang perempuan yang seperti itu gitu. Nah, harusnya kalau misalkan ada sesuatu hal yang tidak disenangi oleh pada sang suaminya, istri itu harusnya ngobrol aja gitu sama suaminya gitu. Misalkan kenapa itu kamu tuh nggak mau misalkan melayani aku? Ya karena aku tuh lagi kesel misalkan mas sama kamu, misalkan seperti itu. Ya kalau misalkan nanti mengungkapkan kan nanti permasalahannya selesai, kita berdua duduk manis diselesaikan dulu permasalahannya gitu. Nah begitulah lucunya seorang wanita. Jadi kalau yang masih suka punya sifat-sifat seperti itu, wahai para istri gitu ya, jadi kalau ada sesuatu apapun yang tidak disenangi, bicara aja sama suami kita berterus terang gitu ya. Masa gitu teh, aku sudah berumah tangga belasan tahun, masa ini suami tetap aja kok nggak ngerti gitu akan perasaanku. Meskipun kita hidup bareng, tidur berdua tiap hari gitu ya. Yang namanya perasaan, yang namanya hati kan itu rahasia gitu ya. Jadi ya wajar kalau suami kita itu tidak memahami akan apa rasa hati, seluruh rasa hati yang kita rasakan, seperti itu ya. Alasan syar'i yang lain lagi, misalkan maaf ya, misalkan mendapati suami yang cukup hyper gitu ya. Ya kalau pengantin baru mah teteh wajar gitu ya teh, ini mah atau apa usia aku juga sekarang teh ya. Misalkan usianya istrinya udah 45 tahun gitu ya, udah mau 48 tahun misalkannya, bukan usia muda lagi gitu. Tapi misalkan mendapatkan sang suaminya yang hyper gitu, yang misalkan sehari itu pengen
4 kali misalkan gitu ya. Aduh teteh atau aku teh kewalahan ya. Di usia yang bukan muda lagi kalau terus-terusan teh gitu ya, aku teh gak sanggup, gak kuat melayani suami gitu. Kalau misalkan aku menolak, apakah itu termasuk nusyuz? Tidak gitu. Nah berarti kan ini menunjukkan kalau sang istrinya itu udah merasa gak kuat lagi, merasa tidak sanggup lagi gitu ya, seperti itu. Maka itu sebetulnya bisa didiskusikan oleh suami dan istri tersebut. Oke, maka bagusnya berarti ini sang suaminya sama istrinya berdua bareng-bareng nanti coba bisa datang ke dokter andrologi ya, yang lebih paham mengenai perhormonan gitu. Nanti minta ke dokternya kalau hormonalitas yang suami agak diturunkan gitu ya. Misalkan dikasih obat atau terapi apa, nanti sang istrinya minta hormonnya agak ditingkatkan gitu ya, atau makanan apa yang dapat meningkatkan hormon misalkan. Tuh kan. Jadi kalau misalkan kita berkomunikasi, kita ngobrol bareng, apapun itu ya nanti akan ada jalan keluarnya agar keluarga kita itu lebih harmonis seperti itu. Bahkan di dalam referensi kitab apa ya, teteh lupa lagi. Bahkan gini loh Kak. Bahkan kalau misalkan sang istrinya itu menolak ajakan suami dikarenakan badan suaminya bau loh Kak. Iya benar, itu ada di dalam referensi kitabnya. Misalkan suami kita itu bau gitu, aduh, misalkan apa ya, misalkan suami kita itu baru pulang kerja gitu ya, ajaba kerjanya juga suami aku teteh kuli bangunan misalkan gitu ya, banyak banget keringatnya, bau banget, tahu-tahu pulang ujuk-ujuk ngajak misalkan sama istrinya. Kalau misalkan menolak itu termasuk nusyuz? Tidak. Teteh pernah baca dalam referensi kitab itu tidak termasuk nusyuz ya. Maka seyogianya bagi seorang istri nanti berkata aja gitu, apa susahnya sama istrinya, atau mas meni bau begini gitu, mandi dulu gitu ya, biar seger, biar wangi. Kalau seger wangi mah atau nanti akunya juga gimana gitu ke mas teh, bilang aja, tidak ada yang sulit seperti itu ya. Jadi ini untuk seorang suami di sini memang hukumnya wanita menolak suaminya itu adalah nusyuz, tetapi ya di dalam fikih ada usul fikihnya, maka bagi seorang suami itu harus berbijaksana ya, ngobrol dulu, bicari dulu baik-baik. Ingat apa tadi? Jangan berbicara di dalam keadaan emosi atau jangan menanyakan hal itu dalam keadaan emosi ya. Suaminya harus tenang dulu, rileks dulu, dan berkatalah dengan baik. Bahkan kalau misalkan lalu kalau begitu teteh apa kewajiban seorang suami? Kewajiban seorang suami itu adalah memberikan ilmu kepada istri kita. Karena mungkin saja istri kita itu kenapa bernusyuz atau menolak tanpa alasan syar'i. Ini mah tanpa alasan syar'i ya. Mungkin saja misalkan ya karena semata-mata malas atau semata-mata menolak mungkin karena ada sesuatu apa gitu ya. Mungkin aja itu sang istri itu yang tidak terlalu memahami akan ilmu agama. Maka kewajiban siapa yang memberitahu akan ilmu ini? Tentulah itu sang suaminya ya. Dalam kondisi keadaan tenang, nanti suaminya harus uncak orang Sunda mamagahan gitunya ke istrina, wahai istriku, kamu tahu perlakuanmu itu sudah termasuk nusyuz gitu ya. Nanti malaikat akan melaknat kita, Allah juga nanti tidak akan ridho akan perlakuan kamu gitu ya. Tapi mas sudah mengampuni gitu ya. Nah, sambil dikasih bumbu-bumbu yang menyenangkan sama suaminya, tapi mas udah ridho, udah mengampuni, tapi nanti jangan gitu-gitu lagi ya misalkan. Kan jadi enak memberitahunya kepada istrinya, oh aku baru tahu kalau ini teh dosa, mungkin aja kan, mungkin aja. Nah teteh gimana ini suamiku, istriku teh udah dikasih tahu gitu ya kalau ini teh dosa, gak boleh melakukan ini. Bahkan ketika sang istri itu bernusyuz, ini bernusyuz ya, bahkan itu pada hari itu bisa gugur loh nafkahnya. Maksudnya gimana teteh? Maksudnya ketika wanita tersebut bernusyuz pada hari itu, tetapi pada hari itu andaikan sang suaminya tidak memberikan nafkah berupa materi kepada istrinya dan suami tersebut itu tidak berdosa. Dalam referensi kitab kan dikatakan watasqutu an-nafaqatu binusyuzin. Jadi ya gugur aja
memberikan nafkah binusyuzin karena wanita nusyuz pada saat itu ya. Aduh naudzubillah. Nah, teteh ini gimana teteh? Udah aku kasih tahu ilmunya, tapi esok harinya ini istriku masih tetap aja seperti ini gitu ya. Tidak mau mendengar akan apa ucapanku. Aku udah mengikuti saran teteh, bicaranya baik-baik, bicaranya lembut-lembut. Esok harinya, beberapa harinya gini lagi kelakuan istri aku misalkan. Maka di sini sang suami itu boleh menghadru kepada sang istrinya. Jadi menghadru itu jadi boleh sang suami itu menyuruh istrinya itu agar tidak tidur sekamar dulu gitu. Jadi suruh aja itu istrinya pindah ke kamar yang lain. Tapi teteh aku tidak punya kamarnya juga satu misalkan aku mah tinggalnya di rumah kontrakan misalkan, tapi kan biasanya suka ada ruang tamu ya misalkan, atau ada ruang keluarga ya, suruh aja nanti istrinya itu suruh tidur di ruang tamu atau di ruang keluarga. Itu adalah sebagai bentuk suatu apa ya, pembelajaran atau teguran yang lebih keras kepada istrinya gitu ya. Biarkan suaminya berpikir tenang, istrinya berpikir tenang agar nanti keluarganya kembali lagi harmonis gitu. Jika ini mah udah dihadru masih aja ini sang istri teh tetap nggak mau melayani sang suami. Nah kalau masih tetap nggak mau melayani ini nggak tahu kenapa ya, ini istrinya tanda kutip nih nggak tahu kenapa ya. Aduh teteh gimana ya, istriku tuh udah dikasih tahu, udah dikasih ilmu, udah bicara lembut, udah dihadru juga, tetap aja nggak mau melayani aku. Sedangkan aduh teteh, aku setiap hari bekerja gitu ya, naudzubillah misalkan aku di kantor itu, andaikan naudzubillah ini naudzubillah, andaikan aku berzina itu akan mudah sekali teteh, tetapi naudzubillah ya, masa aku harus berzina gitu ya teteh? Boleh gak aku itu memaksa istriku? Maka boleh memaksa istrinya. Kenapa boleh memaksa istrinya? Ya daripada nanti sang suaminya naudzubillah terjerumus kepada suatu perzinahan, kata ulama ya udah paksa aja itu istrinya gitu ya, paksa aja gitu istrinya. Karena kan naudzubillah kalau berzina itu naudzubillah kan itu suatu kemafsadatan yang lebih besar. Ya kalau gitu ya udah paksa aja istrinya gitu ya. Meskipun sudah kebayang gitu ya sama teteh gitu, kalau misalkan melakukan ibadah dengan pemaksaan kepada istrinya, nanti kebayang gitu sama teteh itu melakukan ibadahnya juga rasanya seperti bagaimana ya. Karena kan tujuan di dalam ibadah itu kan saling menumpahkan rasa kasih sayang kan antara suami dan istri tersebut. Masya Allah, wahai para istri, atau kasihan ya suaminya udah capek lelah mencari nafkah setiap hari gitu. Sedangkan dalam hubungan biologis memang itu adalah hal yang sangat dibutuhkan oleh laki-laki ya. Kalau misalkan kita nanti lebih bicara psikologis yang lebih dalam, makanya kenapa hak suami gitu kan, karena memang hal itu lebih dibutuhkan agar jiwanya tenang, agar otaknya kembali refresh kembali dengan menumpahkan hubungan biologis tersebut. Ini mah teteh udah mau aku paksa gitu ya istriku, tetap aja gitu ya istriku tuh nggak bisa dipaksa seumpamanya ini mah seumpamanya istrinya tetap aja nggak bisa dipaksa gitu ya. Kalau begitu teteh, daripada aku nanti dalam rumah tangganya terus percekcokan terus, daripada naudzubillah nantinya aku takut terjerumus dengan berzina, boleh gak aku ini menceraikan istriku? Maka kata ulama di sana boleh seperti itu. Baik, jadi begitu ya kakak.